Apa kabar semua Bapak Ibu? Anak-anak santri Jannatun Naim, kaifa halukum? How are you today? Tabe pun. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Haji Dasrir beserta seluruh keluarga, mudah-mudahan sehat panjang umur. Bersama kita ada para pembina, penasehat yang terdiri dari profesor-profesor, guru-guru besar. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Pimpinan Pondok Pesantren Jannatun Naim Al-Mukarram Fadilatul Ustaz Zaki Mubarak hafizahullah wa ra'ah, matta'alallahu bituli umurihi. Mudah-mudahan Ustadz Zaki selalu istiqomah membimbing anak-anak kita insyaallah. Bapak Gubernur atau yang mewakili, kalau Tuan pergi ke kali jangan lupa memetik jamur. Kalau selalu mewakili lama-lama bisa jadi gubernur. Bapak Kapoldak, Bapak Kapolres atau yang mewakili, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang pemimpin menghapus bahasa Arab. Enggak boleh pakai bahasa Arab. Sholat pun enggak boleh pakai bahasa Arab. Azan pun enggak boleh pakai bahasa Arab. Siapa yang mencoba pakai bahasa Arab, azan digantung, tembak mati. Bayangkan kalau ada pemimpin di Indonesia enggak boleh pakai bahasa Arab. Gimana orang Jakarta azan? Allah gede banget. Masjid dirobahnya jadi museum. Masjid yang cantik dirobah jadi museum. Tarekat tempat orang berzikir, tarekat Naqsabandiyah, tarekat Syaziliyah, tarekat Khistiyah, tarekat Qadiriyah bubar, dibubarkan. Perempuan nggak boleh pakai jilbab. Perempuan mesti pakai rok mini. Nama laki-laki yang membuat peraturan itu namanya Ataturk. Siapa namanya? Ataturk namanya. Akhirnya Ataturk itu mati. Siapapun yang jadi pemimpin, kalau dia zolim, dia aniaya terhadap agama ini, pasti mati. Abu Jahal mati, Abu Lahab mati, Ataturk mati. Tapi sekarang tahun 2025, ini peristiwa yang saya ceritakan ini terjadi tahun 1924. Tahun berapa? 1924. Sekarang tahun 2026. Berarti yang saya ceritakan ini sudah berapa tahun terjadi? (1924). Sekarang 2026. Berapa tahun? Peristiwa terjadi 1924. Sekarang 2026. Berapa tahun? 102 tahun. Sekarang 102 tahun, pondok tahfiz Quran terbesar di dunia bukan Mesir, bukan Maroko,
bukan Saudi Arabia. Pondok tahfiz yang cabangnya terbanyak di dunia, dari Eropa sampai Asia, adalah Pondok Tahfiz Sulaimaniyah dari negerinya Ataturk, namanya Syekh Sulaiman Tanuhan. Siapa namanya? Syekh Sulaiman Tanuhan. Apa sebetulnya yang ingin disampaikan Ustadz Somad? Walaupun pemimpin politik itu Fir'aun, walaupun pemimpin politik itu jahat, walaupun pemimpin politik itu menutup masjid, walaupun pemimpin politik itu membubarkan tarekat, tapi kalau satu ini tetap ada, insya Allah tahfiz Quran akan tetap ada. Itulah pentingnya pondok pesantren tahfiz Quran. Makanya tadi saya tanya Ustadz Zaki Mubarak, Ustadz Zaki, Jannatun Naim ini fokusnya apa? Kata Ustadz Zaki, Jannatun Naim ini fokusnya di tahfiz Quran. Ibu, bapak, anak-anaknya yang sudah ada di Jannatun Naim, doakan mereka menjadi penghafal Quran. Bagi yang anaknya belum masuk Jannatun Naim, daftarkan segera untuk tahun ajaran 2026 sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Yang sudah memasukkan anaknya ke Jannatun Naim, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya ke Jannatun Naim, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu enggak juga mendaftarkan anak-anaknya, innalillah. Satu masalah selesai. Yang sekarang khawatir dengan naiknya orang jahil, orang bodoh, orang enggak ngerti agama. Siapapun bisa berkuasa kalau dia punya uang. Namanya money politik. One man, one vote. Satu orang satu pilihan. One man one choice. Satu orang satu nyoblos. Pecandu narkoba, judi online, orang kaya, konglomerat bisa jadi anggota dewan, bisa jadi bupati, bisa jadi pejabat. Pagi-pagi dia bayar serangan pajar. Wani piro. Siapa yang berani bayar, itu yang akan dicoblos. Dalam dunia politik, demokrasi, tidak ada beda suara profesor dengan suara orang yang enggak sekolah. Mohon maaf, jangan tersinggung. Enggak sekolah bukan berarti tidak punya iman. Orang yang kuliah S1, S2, S3, S4, S teler, S cendol, S doger, S mandung, profesor, ada satu yang enggak tamat TK, ijazah palsu. Dalam dunia demokrasi suaranya sama. One man, one choice. One man, one vote. Satu orang, satu suara. Satu orang, satu coblos. Betul? Ada orang yang hebat, akademisi. TOEFL bahasa Inggrisnya skornya 600. Test of English Foreign Language. Ada yang satu mangap-mangap aja. Bisa suaranya sama waktu mencoblos. Kertas dicoblos satu lubang, nilainya 1. Maka orang yang punya uang, pagi dia sebar 500.000 per rumah, bisa dia menang. Khawatir pengamat-pengamat, bagaimana masa depan Indonesia? Saya tidak khawatir. Kenapa? Karena Turki pernah mencoba. Orang zalim, munafik, fasik, berkuasa, menutup masjid, azan digantung, tarekat dibubar, tapi Islam tetap tegak berdiri. Kenapa? Karena satu pondok pesantren. Makanya kita doakan orang-orang kaya di Lampung, di Sumatera, di Indonesia ini, mudah-mudahan duitnya jangan semua beli mobil mewah, jangan semua duitnya beli emas, jangan semua duitnya bawa jalan ke luar negeri, tapi tanahnya wakafkan buat masjid, buat kelas, buat asrama, buka pesantren tahfiz Quran. Setuju? Yang saya tanya setuju maksudnya yang kaya-kaya. Yang bingung
bagaimana cara buat masjidnya, bagaimana cara buat asramanya, bagaimana cara buat kelasnya. Jangan bingung, datang ke Lampung, mampir ke pesantren Jannatun Naim, studi banding kemari. Undang profesor-profesor, akademisi, praktisi, pakar pendidikan, undang penghafal Quran. Insya Allah berdiri pesantren mirip Jannatun Naim, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Satu masalah selesai. Nanti habis saya cerita masalah ini lebih kurang 5 masalah. Nanti selesai ini saya minta 1, 2, 3 anak maju ke depan, ngulang dari awal sampai akhir. Namanya UAS, ujian akhir semester. Masalah kedua, 1 anak sekarang diserang 10. Narkoba, ganja, sabu-sabu, LGBT, internet, Facebook, judi online, game online, pergaulan bebas, pacaran. Sekarang saya tanya ibu-ibu yang ada di atas, siapa di antara ibu yang sanggup menyelamatkan anaknya dari 10 gangguan ini? Angkat tangan. Enggak ada yang sanggup. Seandainya saya ditanya, Ustadz Somad, sanggup Ustadz mengatasi anak Ustadz kecanduan game online, kecanduan handphone, kecanduan gadget, kecanduan TV? Saya pun gak sanggup melarang anak saya main handphone, melarang anak nonton TV, gak sanggup. Maka solusinya tinggal satu, serahkan ke pesantren Jannatun Naim. Ada anak, jangan tepuk tangan dulu, masih panjang nih, masih panjang. Ada anak pesantren Jannatun Naim main handphone? Enggak ada. Ada anak pesantren Jannatun Naim gila game online? Enggak ada. Ada anak Jannatun Naim yang gila main Facebook? Enggak ada. Makanya benteng pertahanan Indonesia menjaga anaknya tinggal satu. Apa namanya? Pesantren. Jadi kalau ada orang mengatakan apa itu pesantren? Apa itu pesantren? Tengoklah negeri-negeri hancur tanpa pesantren. Dulu ada muslim yang sangat kuat, sultannya Melayu, nama pendiri kotanya Sultan Sulaiman, nama kerajaannya Kesultanan Manilo. Apa nama kesultanannya? Manilo. Nama pendiri kotanya Sultan Sulaiman. Kalau Sulaiman Islam apa tak Islam? Islam. Sekarang menjadi muslim minoritas. Apa namanya? Manila, Filipina. Islam hilang. Gara-gara apa? Tidak ada pesantren. Ada namanya, kalau baca sejarah Wali Songo, Ibu Wali Songo berasal dari Putri Campa. Apa namanya? Putri Campa. Campa itu di mana sekarang? Kamboja. Kamboja, Vietnam, Laos. Itu dulu kerajaan Melayu Campa. Islam sekarang hilang. Islam hilang. Kenapa? Tidak ada pesantren. Tapi ada satu negeri di bawah Buddha, Thailand, tapi Islamnya tetap eksis sampai sekarang. Namanya Patani. Apa namanya? Patani. Patani negaranya tidak Islam. Patani di bawah negara Buddha, Thailand. Dulu nenek moyang kita menyebutnya Siam. Apa namanya? Siam. Sekarang disebut negeri Thai. Land artinya tanah. Thailand, tanah Thailand. Maka di sana ada satu provinsi yang umatnya Islam, tapi dia tetap eksis kuat. Namanya adalah Patani. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa jalan-jalan ke Patani. Ngapain jalan ke Patani? Ziarah ke makam Syekh Abdul Somad Al-Falembani yang perang dengan Siam,
meninggal mati syahid, makamnya di Patani, Naratiwat. Di sana orang Islam masih belajar fikih mazhab Syafi'i, belajar tarekat Syattariyah, belajar khatam kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal. Mereka belajar qiraat Hafs, qiraat Warsh, qiraat Kumbul, qiraat Ibni Katsir. Kenapa? Padahal negaranya tak Islam. Jawabannya satu, karena masih berdiri pesantren. Pilihannya tiga, mau jadi Manila, mau jadi Campa, atau mau jadi Patani. Manila hilang, Campa hilang, Patani masih tetap ada. Padahal ketiga negaranya mayoritas non-muslim. Kenapa bisa bertahan? Jawabannya satu, masih ada pesantren. Maka kalau mau menghancurkan Islam di Indonesia, mudah saja, hancurkan pesantren. Jangan heran kalau di postingan Instagram, Facebook ibu menjelekkan pesantren, kekerasan, fitnah, pemukulan. Itu sama seperti jangan gara-gara nila setitik rusak susu sekotak. Sekarang udah nggak sebelanga lagi, udah pakai kotak. Pesantren memang sengaja dibusukkan, pesantren memang sengaja dihancurkan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa benteng umat ini ada di pesantren. Kalau pesantren hancur, maka hancurlah semuanya. Maka kita doakan Lampung ini masih kuat karena ada pesantren, insyaallah. Amin. Aceh datang Snok Hurgronyi, pura-pura masuk Islam, belajar di Makkah 6 bulan kepada Imam Masjidil Haram Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, belajar kepada ulama dari Banten Syekh Nawawi Al-Bantani, belajar kepada ahli hadis dari Tremas Syekh Mahfud At-Turmusi. Datang ke Indonesia pakai jenggot panjang, pakai sorban, mengaku namanya Abdul Ghafur. Untung nggak Abdul Somad. Abdul Ghafur mau mengobok-obok Aceh, tidak bisa. Kenapa? Karena orang Aceh paham kitab, nggak bisa diotak-atik. Karena mereka belajar fikih Syafi'i sampai hari ini. Namanya tidak pesantren, namanya dayah. Di dayah orang masih belajar kitab kecil sampai kitab besar. Sekarang ada yang paling mengkhawatirkan, AI. Apa yang paling mengkhawatirkan? Google. Orang belajar dari Google. Mahasiswa sekarang kalau dikasih tugas tinggal cari di AI, jadi satu masalah. Mahasiswa sekarang kalau disuruh nulis makalah, cari di Google, jadi satu makalah. Maka bingung dosen sekarang. Bingung dosen. Bagaimana cara mengetahui bahwa ini pikiran anak? Saya jadi dosen 11 tahun. Dari tahun 2008 sampai 2019. Saya tidak suruh mahasiswa tulis makalah. Karena kalau dia tulis makalah, dia ambil dari Google, dia ambil dari AI. Bagaimana saya cara nguji mahasiswa? Saya ambil kitab, saya suruh baca kitab. Gimana dia mau pakai AI? Kitab langsung baca. Ja'a Muhammadun, marartu bi Muhammadin, ra'aitu Muhammadan. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ra'aitu Muhammadan mansubun maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Marartu bi Muhammadin majrurun bi al-furjar wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Enggak bisa bohong, enggak bisa ngelak. Disuruh nulis disertasi 300 halaman. Dosen sahabat saya profesor. Saya tahu Ustadz Somad bahwa isinya itu Google sama AI. Saya buka, saya baca-baca Google AI, Google AI.
Akhirnya saya malas meriksa. Akhirnya biar cepat dia selesai, saya tanda tangani aja, selesai. Pakai Google, pakai AI, bisa. Bagaimana cara menguji keilmuan orang? Alhamdulillah, pondok pesantren nggak bisa diakali pakai Google dengan AI. Ujiannya baca kitab. Maka saya tanya tadi Ustadz Zaki, Ustadz Zaki, apakah di sini baca kitab? Ya. Kitab nahunya apa? Matan al-Ajurrumiyah. Kitab fikihnya apa? Kitab fikihnya Matan Takrib, syarahnya Fathul Qarib. Akidahnya apa? Akidahnya kitab Aqidatul Awam, syarahnya Jala'ul Afham. Kenapa kitabnya enggak banyak? Enggak usah banyakkan dulu kitabnya, karena anak-anak fokus menghafal Quran. Kalau kita paksa anak ini mesti hafal 30 juz, mesti baca 30 kitab, keluar dari sini dia bukan jadi ahli agama, pecah pembuluh darahnya. Enggak bisa kita main paksa. 3 tahun pertama dia baca kitab aja dulu, baca tahfiz Quran. Ibu dari rumah jangan membawa ke Jannatun Naim ini bawa air mata. Ya Bu ya, ibu kalau nengok anak ke Jannatun Naim jangan bawa air mata ya Bu. Bawakan ke sini goreng ayam supaya anaknya makan bergizi, dan di rumah tiap malam bacakan Al-Fatihah supaya anakku mudah ngapal Al-Fatihah, supaya hatinya kuat Al-Fatihah, supaya dia tidak rindu Al-Fatihah, supaya dia tidak mau pulang Al-Fatihah, supaya dia sayang sama guru Al-Fatihah. Satu anak 10 Al-Fatihah, sanggup 40 Al-Fatihah, sanggup 100 Al-Fatihah. Saya jalan sama mak saya sampai terlalu kuat suara saya, nangis anak tuh. Suara saya jelas apa tak jelas? Alhamdulillah. Saya bawa emak saya jalan-jalan ke hotel. Kawannya datang, "Mat, kawanku mau datang," katanya. Ya datanglah, saya bilang. Bawa ke kamar atau ke lobi? Dia segan ke kamar, ya di lobi aja lah. Iyalah, saya biarkan mereka ngobrol berdua, saya ngobrol sini. Tapi telinga saya nguping apa obrolan mereka. Rupanya kawan dia ini nanya, "Anak kau apa kau doakan?" Kata kawan mak saya. "Anak kau somat itu apa kau doakan?" Mak saya menjawab, "Tiap malam dia kubacakan Al-Fatihah." Berapa kali? 100 kali. Saya pun terkejut mendengarnya. "Mak, 100 kali?" Enggak pernah dia cerita ke saya, enggak pernah dia bilang, "Kau kubacakan Al-Fatihah 100 kali." Enggak. Baru itulah saya dengar, ibu bangun malam, sholat tahajud, sholat hajat, bacakan anaknya 100 kali. Bapaknya apalagi? Kalau ibunya saja begitu, apalagi? Kalau bapaknya tidak sholat, tidak mau bangun malam, jangan bacakan Al-Fatihah, bacakan Yasin biar cepat mati. Dialah kepala rumah tangga, dialah presidennya, dia yang mesti membangunkan ibu, dia yang mesti memikirkan anak-anak ini. Malah dia pula yang tak mau tahu dengan keluarga. Ini Ustadz ini marah atau gimana? Enggak, suara saya biasa aja, sound systemnya mantap. Masih ingat yang saya sampaikan tadi? 1. Menghadapi pemimpin yang zalim, aniaya, nutup masjid, ngerubah bahasa Arab. Solusinya pesantren. 2. Menghadapi internet, Facebook, Twitter, Instagram, LGBT, zina, pergaulan bebas, rokok, ganja, sabu-sabu, narkoba. Solusinya pesantren. 3. Siapa di antara ibu keliling ini yang sanggup membangunkan anak jam 3 malam, mimpin tahajud, witir, membacakan Quran, menghafalkan Quran, nyetor Quran hafalan baru, subuh berjamaah, sarapan, masuk kelas pagi, zuhur makan siang, masuk kelas sore, asar olahraga, mandi, maghrib
isya, ngulang hafalan malam, baca kitab, jam 10 malam baru tidur. Ada yang sanggup? Enggak ada yang sanggup. Enggak ada yang sanggup. Siapa di antara bapak sama ibu yang sanggup membangunkan anak jam 3 malam, mimpin tahajud, witir, membacakan Quran, mengulangkan hafalan sampai jam 10 malam tidur? Enggak ada. Yang sanggup itu satu, Jannatun Naim. Memang iklan ini keluarnya 5 menit sekali memang. Enggak ada. Kalau ada yang bilang cakap Ustadz Somad ini hiperbola, cakap Ustadz Somad ini melebih-lebihkan, potong telinga saya di sebelah. Kalau ada orang tua yang sanggup, jangankan mati lampu. Jangankan membangunkan anaknya jam 3 subuh, dia pun subuh terlambat. Jangankan membangunkan istrinya jam 3 subuh, dia pun tak sembahyang subuh. Maka yang bisa mengawal anak-anak soleh ini adalah pesantren. Makanya beruntunglah kalian anak-anakku kalau ada 2 orang tua. Ada 2 orang tua. Yang satu membuatkan anaknya kamar pakai AC, pakai TV, kasih handphone, kasih motor, kasih mobil. Ini satu orang tua. Yang satu lagi anaknya diserahkannya ke pesantren. Yang sayang sama anak yang nomor 1 apa yang nomor 2? Alhamdulillah kalau pikiran kalian begitu. Kalau kalian berpikir aku diserahkan ke pondok karena mama, karena papa, karena ayah, karena ibu nggak sayang sama aku, justru karena dia sayanglah maka diserahkannya kalian pesantren. Diserahkannya kalian di rumah, TV besar, kalian nonton Netflix 24 jam, internet, wifi 24 hours free. Kalian akhirnya chatting, browsing, kalian akhirnya main judi, game online. Seorang bapak melapor, Ustadz Somad, saya ditagih pinjol 42 juta. Nih tagihan pinjol 42 juta. Bapak pernah minjam pinjaman online? Enggak. Siapa? Anak saya pakai handphone saya, Pak Ustadz. Kawan saya tamat Mesir, ngajar di sekolah di Pekanbaru. Razia handphone, ambil keranjang, handphone anak-anak sekolah ambil, periksa. Setelah diperiksa isinya macam-macam. Ditelepon bapaknya, sibuk. Telepon ibunya, ibu datang besok. Ya, ini handphone anak ibu sudah kacau balau, haram, musyrik, mungkar, jahat. Anak ibu ini sudah kena nakal. Kata si ibu, mohon maaf Pak, ini handphone suami saya. Bukan anaknya nakal, bapaknya hantu. Tapi di pesantren terjaga, terpelihara. Ibu, bapak tinggal di rumah baca doa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Gak usah banyak-banyak doa, itu aja, Rabbi habli minas solihin. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, 86 tahun Nabi Ibrahim berdoa baru dapat anak. Rabbi habli minas solihin. Asar jam berapa Ustaz? Asar jam 3:30 pas. Tadi saya mulai ceramah jam 2:30. Nanti saya berhenti 3:30 karena saya di mana-mana ceramah 60 menit. Sebetulnya kalau dilihat botolnya cukup 30 menit. Karena ini isinya 300 ml. Tapi dikasih 2 botol, sejam juga jadinya. 5 tadi janji saya kan? Janji yang pertama, jangan takut pemimpin zalim, jangan takut dengan Donald Bebek, Donald Trump. Jangan takut. Kenapa? Karena Turki sudah pernah mencoba, gagal selama masih ada pesantren. Belanda menjajah Aceh, gagal selama masih ada pesantren. Yang kedua,
godaan judi online, cewek online, zina online, tak masuk ke tembok pesantren. Yang ketiga, yang sanggup menjaga anak ibadahnya, puasanya, hafalan Qur'annya, baca kitabnya, pesantren. Profesor boleh mengajar di kampus. Ustadz nyindir profesor? Enggak, saya sendiri. Ustadz Somad boleh ngajar di kampus, tapi Ustadz ngajar di kampus hanya 16 tatap muka, 2 SKS. Datang, seminar, proposal, sidang. Dosen tidak pernah membangunkan mahasiswa dari jam 4 subuh, jam 10 malam. Dosen tidak mengontrol mahasiswa, jalannya ke mall, mahasiswa duduk dugem malam, dia nggak tahu. Pesantren yang bisa melakukan itu. Yang keempat, menjawab ketakutan orang tua. Nanti kalau anak kami tamat pesantren jadi apa? Kami nggak mau anak kami jadi ustadz, nanti kurus macam Ustadz Somad. Nih, saya mau ceramah saya ini menjawab kekhawatiran. Baju saya ini bagus nggak bagus? Cantik, mantap, panasnya minta ampun. Dilihat orang aja ini mantap. Terima kasih Pak Haji. Ambo pakai baju kok disangka orang dalam ameh gini ya. Nah, yang keempat, nanti kalau anak kami tamat pesantren jadi apa? Pesantren Jannatun Naim, ijazahnya diakui oleh 2. Yang pertama, Kementerian Pendidikan Nasional SMP SMA. Yang kedua, Kementerian Agama karena dia pesantren. 2. Tamat Jannatun Naim, ijazahnya ada SMP, ada SMA, ada pondok, hafal Quran, bisa baca kitab, dan bisa komunikasi yang baik karena di sini ada muhadharah, berteman, sholat berjamaah. Kira-kira kalau anak Jannatun Naim masuk polisi, lulus atau enggak? Lulus. Anak santri Jannatun Naim yang mau jadi polisi, angkat tangan. Hah? Enggak ada yang mau jadi polisi. Gimana nih Pak polisi? Sekarang saya kasih kalian ilustrasi, gambaran. Ada orang main judi, lepak main judi. Kira-kira perbuatan judi ini ma'ruf atau mungkar? Ma'ruf atau mungkar? Mungkar. Orang Islam disuruh melaksanakan nahi mungkar. Sekarang saya tanya, yang bisa mencegah main judi ini ustadz atau polisi? Ustadz. Oke, datang ustadz membacakan ayat pada dia. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Dia nggak takut, malah dia nantang. Emang masalah buat lo? Tapi kalau kalian datang, nggak perlu pakai sound system, nggak perlu pakai tablik akbar, nggak perlu pakai teriak, nggak perlu pakai ayat, cukup dengan pistol kalian. Silakan main judi, silakan. Ku pecahkan kepala kalian. Sekarang saya tanya, yang paling bagus berdakwah ini jadi ustadz atau jadi polisi? Tadi katanya ustadz, sekarang polisi. Cepat kali kalian berpindah ke lain hati. Ada tanah orang digarap pengusaha. Pengusaha mengambil tanah masyarakat. Lalu kemudian ustadz datang ceramah ke situ. Hai pengusaha, jangan zolimi masyarakat. Nggak takut dia, disewanya preman. Kill him. Tapi kalau kalian lulus fakultas hukum, SH, MH, doktor dari fakultas hukum, kalian bisa bawa dia ke pengadilan. Lalu kalian berkolaborasi dengan kalian kawan yang ada di kejaksaan. Kalian punya kawan alumni Jannatun Naim lulus di kejaksaan, dia yang akan menuntut. Yang nangkap siapa?
Polisi. Yang nuntut siapa? Jaksa. Yang membela orang lemah siapa? Kalian. Yang menetapkan hukumnya siapa? Kalian. Maka kalian mesti ada di 4 pos. Kalian mesti ada yang jadi jaksa insyaallah. Amin. Kalian mesti ada yang jadi pengacara insyaallah. Amin. Kalian mesti ada jadi polisi insyaallah. Amin. Kalian bisa jadi hakim insyaallah. Amin. Jangan semuanya jadi ustaz. Saya dikriminalisasi, nggak ada orang bela saya. Tapi kalau kalian ada yang jadi pengacara, LBH, Lembaga Bantuan Hukum, maka anak ibu jangan semuanya jadi ustaz. Makanya tadi kata Ustadz Zaki, ada kelas khusus hafal Quran, qiraat hafs, qiraat wars, qiraat kumbul, qiraat Ibnu Katsir, penghafal Quran, alim, faqih. Tapi ada yang di sektor pengusaha. Mudah-mudahan ada anak kita ini yang jadi bisnismen insyaallah. Punya rumah makan di setiap kabupaten, provinsi, kota, sampai cabangnya buka di Chicago dan Sydney insyaallah. Amin. Apa yang dipelajari orang di pesantren itu? Pakai peci, pakai jubah, pakai sarung, ngaji. Ibu anaknya di mana? SMP negeri. Ibu anaknya di mana? SMA plus. Ibu anaknya di mana? Ya karena nggak lulus pesantren aja lah. Kau pikir pesantren ini tong sampah? Sekarang kita hitung pelajaran SMP. SMP kalau dia lulus 5 pelajaran ini, dia bisa tamat. Kita hitung bisa 5 jari. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Ulang lagi. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Cukup dapat ijazah. Tapi di pesantren berapa pelajarannya? Fikih, qawaidul fikih, usul fikih, tafsir, ulumul Quran, tahsin, tajwid, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, arud qawafi. Dan di samping 20 pelajaran agama, dia masih tetap belajar fisika. Anak-anakku ada belajar fisika? Ada. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Pancasila. Jadi kalau ada orang mengatakan enak ya anak kau di pesantren, sikit pelajarannya. Kalau ada orang mengejek pesantren, jangan marah. Bawa dia ke sini, suruh dia mondok di sini agak 24 jam. Pulang error dia langsung. Kau pikir enak belajar di pondok ini? Mudah-mudahan anakku semua tamat SMP, lanjut SMA, dan tamat dari pondok, kalian kuliah. Silakan kalian kuliah sejauh mata memandang. Minta rekom dari profesor-profesor, penasehat, akademisi, praktisi, mereka dari kampus. Mereka bisa kasih rekom. Nanti kalian dapat beasiswa ke Harvard University. Mereka kasih rekom, kalian bisa belajar ke McGill Canada University. Biarkan anak-anak ini terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan tetap pulang untuk membangun Sumatera, membangun Lampung, membangun Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Amin.